Bacaan pertama menurut Yesaya 1 ayat 1 sampai dengan 10. Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 10. Suatu tunas akan keluar dari tanggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Putera Raja, ya Allah berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Kiranya ya adili umat-Mu dengan adil, dan orang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa sejahtera, bukit pun membawa kebenaran. Kiranya Sang Raja memberikan keadilan kepada orang-orang tertindas. Kiranya Ia menolong setiap orang miskin, tetapi pemberas diremukkan. Ya Allah berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Kiranyalah Sang Raja diberikan umur panjang selama ada bulan dan mentari. Kiranya Ia seperti hujan turun di padang, bak dirus hujan genangi bumi. Kiranya keadilan berkembang di zamannya, dan damai sejahtera
kepada Putera Raja. Terpuji Tuhan Allah yang sanggup melakukan karya ajaibnya seorang diri. Terpujilah kiranya namanya yang mulia, bumi penuh kemuliaannya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Bacaan kedua menurut Roma 15 ayat 4-13. Roma 15 ayat 4-13. Sebab segala sesuatu yang tertulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus yang telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Matius 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Matius pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan,
Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampih sudah di tangannya, dan ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bertobat dan berbalik kepada Allah, inilah tema khotbah dan dasar khotbah dari Matius 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu, pernahkah Anda mengalami satu hal ini? Seharusnya pergi ke supermarket atau ke mall, tujuannya mau mencari satu barang penting, mau membelinya, karena itu dibutuhkan. Lalu Anda pergi dan setelah masuk ke supermarket, belanja macam-macam dan pulang ke rumah. Lalu yang tadinya mau dicari enggak dibeli. Lupa, terlewatkan. Pernah ngalamin? Yang pernah ngalamin coba angkat tangan. Ada ya 1, 2 gitu. Saya mengalaminya kemarin. Sudah tahu di rumah tidak ada kehabisan gitu ya. Kehabisan sabun cuci piring, saudara. Lalu ya sudahlah sekalian mampir ke supermarket belanja. Masuk ke sana terselimurkan. Belanja buah, belanja macam-macam. Pulang ke rumah, saudara. Tidak ada itu sabun cuci piring. Lalu suami saya tanya, mana sabunnya? Ya gak kebeli. Terus dia bilang, usia masih muda tapi jompo mode on. Lalu saya mengatakan, jangan begitu loh. Lansia itu banyak yang lebih mudah mengingat daripada anak-anak muda sekarang gitu. Karena saya tahu ada lansia yang lebih teliti gitu ya daripada anak-anak muda gitu. Saudara-saudara, kadang-kadang hidup kita itu jadinya seperti itu. Kita terfokuskan pada hal-hal yang lain, tapi kita lupa apa yang penting yang harus ada dalam hidup kita, dalam hati kita. Kita fokus pada kesalahan orang. Kita fokus pada dosa orang lain. Kita senang mempercakapkan perilaku-perilaku hidup orang lain. Kita bicarakan cara-cara hidup orang lain dan kita mengkulitinya, kita membukanya, kita tidak malu mengumbar aib orang lain. Cerita dari satu tempat ke tempat yang lain, kita dapat sedikit cerita lalu kemudian kita ceritakan lagi kepada orang lain. Apa yang sebenarnya mungkin kesalahan, dosa atau aib orang lain tersebar dari mulut kita. Terkadang kalau kita enggak hati-hati dengan hati kita, saudara, kita sukanya itu demikian. Mengoreksi, melihat, meneliti. Kita sudah ngalah-ngalahin peneliti di lab yang harus melihat dengan detail apa yang mereka teliti. Kalah para peneliti itu, saudara. Kita lebih jeli kalau mau melihat dan mengoreksi kehidupan orang lain. Dan hari ini saudara kita diingatkan berbalik kepada Allah. Bicara soal hati kita yang harus kembali kepada Allah. Dan hati yang kembali kepada Allah adalah hati yang mau bercermin diri. Melihat diri sendiri. Mengoreksi hidup sendiri. Mengoreksi hati sendiri.
Tidak perlu terlalu sering mengoreksi hidup orang lain. Mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Hati kita sudah benar atau tidak di hadapan Tuhan. Matius pasal 3 yang kita baca ini menggambarkan tentang dua tipe orang yang juga sekaligus mau mendefinisikan tentang dua bentuk dosa yang muncul. Ada dosa karena melakukan sesuatu yang di luar kehendak Allah, tetapi ada juga loh dosa karena kita tidak berbuat sesuatu. Jadi dosa itu karena berbuat sesuatu, tapi juga dosa karena kita tidak berbuat sesuatu. Ketika Yohanes berkhotbah, dia menyampaikan tentang nubuat tentang Kristus, lalu dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Yohanes sedang mau menyampaikan bahwa ada Tuhan, ada juru selamat yang akan datang dan semua orang harus mempersiapkan diri. Lalu dia ajak untuk bertobat, membaptiskan diri. Itu sebuah ajakan juru selamat, saudara. Yohanes menyampaikan ajakan juru selamat itu. Dan kita lihat ada dua tipe orang yang datang. Orang banyak, ayat 5 dikatakan, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Apa yang mereka lakukan orang banyak ini? Mereka datang, mereka mengaku dosa dan memberi diri dibaptis. Ada pengakuan terlebih dahulu. Mereka melihat hidup mereka. Mereka mengoreksi diri mereka sendiri. Mereka tahu ada hidup yang sudah tidak layak. Ada jalan-jalan yang mereka tempuh yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan karena itu ketika Yohanes mengatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Mereka datang dengan pengakuan dosa. Lalu mereka memberi diri dibaptis. Orang yang bisa mengoreksi dirinya sendiri, orang yang pandai-pandai bercermin akan hidupnya, selalu akan nampak dari kerelaan untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan dan juga sesama. Mereka tidak malu di tengah orang banyak. Ketika mereka mendengar itu tergerak hati dan mengaku dosa. Lalu mereka kemudian memberi diri dibaptis sebagai tanda bersekutu dengan Allah. Mereka mau mengikuti kehendak Allah. Pengampunan seringkali memang kita terima ketika kita mau mengaku dosa kita dan kita memutuskan memilih bersekutu dengan Tuhan, bukan bersekutu dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Tetapi ada tipe yang kedua, saudara, yang muncul di tengah khotbah Yohanes itu. Ada orang Farisi, ada orang Saduki, orang-orang yang sangat dekat dengan firman Allah, orang-orang yang sangat tahu hukum-hukum Allah. Tapi rupanya ketika mereka datang, saudara, kita melihat Injil Matius mencatat apa? Mereka memberi diri dibaptis. Tapi ada satu yang mereka lewatkan. Tidak ada pengakuan dosa di situ. Rupanya mereka adalah orang-orang yang tahu. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka mungkin merasa tidak berdosa, mungkin merasa tidak bersalah, dan karena itu tidak perlu juga minta ampun, tidak perlu juga mengaku dosa. Tapi justru teguran keras itulah yang datang kepada mereka. Bahkan dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?
Teguran keras itu datang karena apa? Mereka merasa bahwa baptis itu hanya sebuah tanda, yang penting mereka dibaptis, mereka bersekutu dengan Allah dan tujuannya supaya apa? Nanti nggak dapat hukuman kekal. Sangat transaksional, merasa diri benar, tapi perlu nih baptisan, dan baptisan ini tujuannya untuk apa? Tidak lagi pada bagaimana relasi dengan Allah, tapi demi diri sendiri. Karena itu ditegur dengan keras, kamu pikir kamu juga tidak akan lewat dari hukuman itu. Sebutan hai kamu ular beludak itu kan kayak kamu tuh provokator. Kalimat yang sangat keras, saudara. Yang mau mengingatkan bahwa kamu tahu, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu mengerti tentang apa yang benar, tetapi kamu tidak melakukannya. Orang Farisi dan orang Saduki ini memberikan contoh tentang apa? Tentang dosa yang terkait dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu. Dalam kitab Injil kita ingatkan cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Itu kan ketika ada orang yang babak belur diserang oleh penyamun, sudah luka macam-macam. Ketika Imam Lewi datang, orang Lewi datang, orang yang pelayan ibadah yang baik. Ketika lihat orang yang sudah menderita lewat begitu saja. Yang menolong kepada dia siapa? Orang Samaria, orang yang tadi perhitungkan. Ilustrasi itu menegur keras orang Lewi karena apa? Mereka tahu seharusnya apa yang baik, mengerti kehendak Allah, tapi tidak melakukannya. Dosa terkait dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Tahu yang baik tapi tidak melakukannya. Atau kita juga ingat misalnya tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ketika mau menyambut pengantin yang digambarkan dengan kehidupan akhir zaman gitu. Ketika ada 5 gadis yang menyiapkan pelita dan minyak dengan baik, tapi ada 5 gadis yang menyiapkan pelita tapi tidak menyiapkan cadangan minyak. Kenapa gadis ini disebut gadis yang bodoh? Karena mereka tidak melakukan apa yang seharusnya. Tahu tetapi tidak melakukannya. Kenapa dianggap sebuah kesalahan? Karena dia tidak membawa persediaan minyak yang cukup. Dan contoh itu menjadi contoh yang buruk. Atau contoh lainnya. Dalam Matius 25 itu saudara, ada cerita tentang penghakiman terakhir. Lalu kemudian ada orang-orang yang dibuang ke dalam penghukuman yang api yang tak terpadamkan. Karena apa? Ketika mereka bertanya-tanya apa yang kami buat? Lalu ada jawaban. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, tidak memberi minum. Aku telanjang, tidak memberi pakaian. Aku di penjara, kamu tidak mengunjungi. Lalu ditanya, kapan kami tahu engkau haus, engkau lapar, engkau telanjang dan sebagainya. Dan dijawab apa? Ketika engkau tidak melakukan kepada mereka yang lemah. Dosa karena apa? Tidak melakukan. Kalau hari ini kita diajak untuk merefleksikan tema bertobat, berbalik kepada Allah, kita sedang diajak untuk mengingat kembali dosa kita, dosa yang terkait dengan apa yang tidak kita lakukan. Kita tahu ada hal baik dan benar yang harus kita lakukan, tapi kita tidak lakukan. Kita tahu iri hati itu dosa. Kenapa tidak melepaskannya? Kenapa masih harus hidup dalam iri hati dan dengki? Kita mengerti sombong itu dosa. Kenapa kita membiarkannya? Kita tahu kok selingkuh itu dosa. Kenapa Anda tetap melakukannya? Kita tahu menipu, memanipulasi orang.
membohongi orang, menjahati orang, itu dosa. Lah kenapa tidak berhenti? Kita tahu dendam, benci itu sangat merusak jiwa kita sendiri. Kebencian yang terus-menerus merusak diri dan tubuh kita. Tapi kenapa kita terus memeliharanya, saudara? Kalau kita tahu bahwa firman Tuhan itu sumber kekuatan kita, lalu mengapa firman itu hanya kita baca pada hari Minggu? Kurang apa Tuhan itu melakukan untuk hidup kita, saudara? Jika kita mengerti benar, menolong mereka yang membutuhkan itu adalah tanggung jawab kita. Ketika kita mengerti benar bahwa semua berkat yang kita terima tidak pernah hanya untuk diri kita sendiri, lewat kita Tuhan titipkan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Lalu kenapa kita masih menahan berkat hanya untuk diri kita sendiri? Kenapa kita tidak melakukannya untuk juga membagikan pada orang lain? Kalau Anda tahu di jalan di depanmu itu berpotensi membawamu jauh dari Tuhan, kenapa tidak dihindari? Kenapa jalan terus di jalan itu, saudara? Kalau kita mengerti hanya dengan kerja keras dan berjuang untuk bisa mengubah hidup menjadi lebih baik, kenapa alasan dan kemalasan selalu melekat dalam hidup dan diri kita? Berbalik kepada Allah, mengajak kita, mari kita melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Mari kita bertobat dari dosa yang tidak kita lakukan, sementara kita tahu bahwa itulah yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa bertobat itu penting, saudara? Karena pertobatan itulah cara yang paling pantas untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita masuk di minggu Advent kedua, minggu kita merayakan penantian kita akan kedatangan Tuhan. Dan apa yang paling pantas? Bukan kemeriahan apapun. Dekorasi di rumah kita, di gereja kita tidak akan ada artinya kalau kita ini tidak mengubah cara hidup kita. Hanya pertobatan, cara yang paling pantas untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ada orang yang ketika menyesali dosanya, saudara, berdoa, menangis, terharu dengan segala berkat-berkat Tuhan meskipun hidupnya jauh dari Tuhan. Tetapi sekali lagi mau diingatkan, tangisan dan rasa haru itu bukan pertobatan. Itu baru langkah awal. Yang paling menunjukkan kita bertobat ketika kita bangkit dari doa kita, ketika kita menghapus air mata kita, dan ketika kita melangkah dan tidak sama lagi dengan yang kemarin. Itu pertobatan. Karena itu dikatakan bertobatlah. Karena itu diserukan buah pertobatan itu harus nampak. Kita saudara-saudara orang yang sudah menerima berkat Tuhan, menerima rahmat Tuhan. Kalau kita mendengar lagu Amazing Grace, lagu yang mengingatkan kita ini bukan siapa-siapa tapi Tuhan selamatkan kita. Di bait yang kedua tuh dikatakan, ketika aku insaf, aku cemas, tapi aku lega karena bebanku telah lepas. Siapa yang membuat beban dosa kita ini terlepas? Anugerah Tuhan, saudara. Dan ketika kita sudah dilingkupi oleh anugerah dan rahmat Tuhan, ya mari kita kasih yang pantas di hadapan Tuhan. Pertobatan kita, kerelaan kita melakukan apa yang selama ini tidak kita lakukan. Padahal kita tahu itulah yang berkenan di hati Tuhan.
Amin. Mari kita saat teduh. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, rahmat-Mu yang berlimpah-limpah bagi kami. Terima kasih di Minggu Advent yang kedua ini, Tuhan kembali memanggil kami untuk berbalik kepada Allah, melakukan apa yang selama ini tidak kami lakukan. Padahal kami tahu itu yang berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami seringkali cemas karena dosa kami. Tapi kami bersyukur Tuhan tidak pernah benci dan menolak kami. Tuhan menerima kami, mengasihi kami. Bahkan Tuhan membela kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.